Kakak tuh mulai aja. Oke, selamat malam semuanya. Eh, wait. Ini yang PTG, lu oh nggak screen ya? Iya, bagi screen-nya, tim. Oke. Bisa nggak, tim? Hmm, cara ntar, 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 ntar. Bukannya lo yang host ya? Nggak, iya yang host. What the hell? Oke. Coba-coba sekarang. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Kembali aku, Budi Fadilian. Dan malam ini kita bakal eh, fokusnya bahas buat UTS tahun lalu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyain aja. Oke, jadi eh UTS tahun lalu bisa dibuka di SAO. Udah ada. Hmm, sambil kita bahas UTS, mungkin sambil review materi juga. Jadi yang nomor satu itu terkait dengan graf dan isomorfisme. Sebenarnya kalau di PPT itu definisi isomorfisme isomorfismenya itu kurang bagus karena itu cuma berlaku buat simple graph gitu ya. Kalau di PPT itu dia bilang isomorfisme itu G isomorfik dengan H apabila eh, terdapat bijeksi dari VG ke VH sehingga jika UV di EG, wait, ini jika dan hanya jika VU, VV itu ada di EH. Dan sebenarnya ini definisinya kurang kuat gitu ya, karena ini tuh cuma berlaku kalau misalnya dia grafnya simpel doang. Kalau misalnya grafnya nggak simpel tuh, biasanya di definisinya selain ini tuh ada V dari EG ke EH, bijeksi juga, sehingga eh, kalau misalnya kita punya E sama dengan UV, itu berlaku kalau si E sama dengan VU, VV. Regardless, biasanya kalau nggak simple harus ada dua ini gitu. Nah, itu bisa kita pakai buat yang nomor A gitu ya. Yang A tuh langsung aja karena terdapat bijeksi dari VG ke VH, maka kita punya kardinalitas dari VG itu bakal sama dengan kardinalitas dari VH gitu. Yang mana ini langsung imply eh, nu dari G bakal sama dengan nu dari H. Kalau Pak Saladin bilangnya epsilon atau apalah. Jadi kita udah buktiin yang pertama. Nah, yang kedua itu eh, sebenarnya juga sama ya kalau ada bijeksi, jadi nanti kita bisa punya epsilon G sama dengan epsilon H. Nah, cara yang lain itu kita bisa pakai ini. Misalnya kita definisinya cuma ini gitu ya. Nah, tapi kan kita punya teorema gitu. Karena G isomorfik dengan H, maka barisan eh, derajat dari G itu sama dengan barisan derajat dari H. Terus kita bisa pakai handshake lemma gitu. Berdasarkan handshake lemma kita punya epsilon dari G itu sama dengan sigma DU untuk U di G dibagi dua. Salah, ini U di VG.
Nah, tapi kita tahu bahwasannya barisan derajat dari G itu sama dengan barisan derajat dari H. Berarti sigma dari DU di G itu sama dengan sigma dari dV di H dibagi 2. Jadi dia sama dengan EH. Nah, dari sini kita terbukti uh, nu G sama dengan nu H dan epsilon G sama dengan epsilon H gitu. Jadi ada banyak cara buat ngebuktiinnya gitu, nggak tunggal. Even yang nu G itu juga bisa dari barisan derajatnya gitu ya. Karena barisan derajatnya sama, kita tahu bahwasannya VG itu sama dengan eh, apa ya, kardinalitas dari barisan derajat gitu. Kalau mau kayak gitu juga boleh gitu, banyak cara. Nah, kalau yang B sebaliknya nggak berlaku gitu ya. Kalau kita punya dua buah graf yang banyak titiknya sama, banyak sisinya sama, belum tentu dia isomorfik gitu. Kita cuman punya yang satu arah gitu. Nah, buat buktiin dia nggak berlaku berarti kita kasih contoh penyangkal gitu. Ya, contoh paling gampang kayak misalnya kayak gini. Kita punya 4 titik, yang satu kayak gini gitu, yang satu kayak gini. Jadi kita bisa tulis kayak tinjau G dan H dengan ini G, ini H. Nah, kita bisa lihat jelas bahwa nu dari G itu sama dengan nu dari H sama dengan 4, epsilon dari G sama dengan epsilon dari H sama dengan 4 juga. Karena ada pertanyaan. Kalau koordinatas derajat tuh gimana? Iya, maksudnya banyak isi di sequence-nya gitu. Koordinatasnya 4. Itu kan sama aja dengan banyak titiknya gitu kan. Itu salah satu cara buat ngebuktiin kalau banyak titiknya sama. Anyway, di sini kita punya kayak gini ya. Nah, kita bisa lihat, perhatikan bahwasannya derajat, barisan derajat G itu adalah 1, 2, 2, 3 gitu ya. Yang ini 1, ini 3, ini 2, ini 2. Sedangkan yang H, ini tuh 2, 2, 2, 2 gitu. Barisan derajat dari H itu adalah 2, 2, 2, 2. Nah, karena memiliki barisan derajat yang berbeda, maka G tidak isomorfik dengan H. Jadi pernyataan yang mau dibuktikan benar gitu. Maka kebalikan dari A tidak berlaku. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kan di sini kita buktinya pakai ini ya, bahwasannya barisan derajatnya sama, barisan derajatnya berbeda, maka dia nggak isomorfik. Nah, yang harus diperhatikan adalah dia tuh cuma berlaku satu arah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya eh, graf yang isomorfik, maka kita punya, eh, tapi belum tentu sebaliknya gitu. Kalau kita punya barisan derajat yang sama, belum tentu dia isomorfik. Itu soal gimana ya? Ini kali salah. Dan aku coba ke soalnya, soal yang tahun lalu. Oh. Ini gitu salah. Bentar ya guys. Coba aku lihat yang soal tahun lalu tuh ada, kalau nggak salah, kita suruh mencari contoh dari yang punya derajat yang sama. Ini nomor 2.
Maaf guys. Oke, yang nomor A itu kita suruh nyari contoh yang tidak isomorfik tapi punya barisan derajat yang sama gitu. Nah, jadi kita bisa pandang graf G dan H dengan G-nya misal kayak gini gitu. Yang G, yang H misalnya yang harusnya sama sih. Iya, kayak ngasih berkaluran. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini kan satu, satu, tiga, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, satu gitu ya. Yang ini juga sama. Satu, 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 tiga, 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 dua, dua gitu. Ya benar. Berarti barisan derajat dari G itu kan satu, 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 dua, dua, tiga, tiga, tiga. Yang barisan derajat dari H itu satu, 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 dua, dua, tiga, tiga, tiga. Kenapa jadi bahas kayak gitu? Nah, nggak ingat lagi kimia-kimia. Nah, gimana cara nunjukin dia nggak isomorfik gitu? Nah, yang harus kita ingat, sebenarnya nggak perlu diingat sih. Yang penting, intinya kalau kita punya dua graf isomorfik, itu structurally sama gitu. Jadi entah banyak titiknya sama, banyak sisinya sama, eh, barisan derajatnya sama. Selain itu berarti kalau kita punya path dengan panjang K di G, harus ada juga path dengan panjang H di, sorry, path dengan panjang K di H gitu. Nah, kita bisa lihat nih, di yang G, itu path terpanjangnya itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 panjangnya. Kalau yang di H, path paling panjangnya adalah tuh 2, 3, 4, 5. 5 doang. Gitu. Jadi kalian bisa argumen, perhatikan bahwa terdapat path dengan panjang 5, salah, dengan panjang 6 di G, namun tidak ada path dengan panjang 6 di H. Maka G tidak isomorfik dengan H. Gitu. Bisa juga. Ya, ada banyak cara gitu loh ya. Ya, bisa bisa dari ini apa path sequence gitu loh. Apa sih namanya? Path degree sequence gitu. Kayak eh, kalau yang di apa di, di garis bawahi sama Riso, oh, di sini ada path dengan tiga-tiganya derajatnya tiga. Tapi kalau di yang G nggak ada yang derajatnya semuanya tiga. Itu itu boleh. Jadi ada banyak cara gitu loh. Yang penting kalian bisa ngeliat kalau misalnya mau buktiin tidak isomorfik, berarti kayak oke ada struktur yang berbeda. Entah dari barisan derajatnya, atau dari banyak titiknya, atau dari panjang pathnya, itu bisa dipakai. Ada pertanyaan buat yang isomorfik awalan bab satu lah. Kalau ada langsung ditanyain. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini mah yang tadi udah dibahas di kelas gitu. Jadi eh, aku rasa udah aman gitu ya. Sketchnya adalah aku cuma nulis sketch biar kalian latihan nulis juga. Amjay.
kayak Pak Saladin. Kayak Pak Denny, tulis-tulis. Jadi sketchnya, eh, misalkan P sama dengan U0, 1, UN adalah S terpanjang IG. Nah, nanti kita pakai ini klaimnya. Stop, tulis-tulis. Tulis-tulis. Klaimnya adalah neighborhood dari U0 itu ada di VP gitu ya. Adalah titik-titik yang ada di P. Gitu. Buktinya, andaikan enggak, bisa diperpanjang. Formally kalian tulis lah ya. Gitu. Jadi pakai klaim ini, nah berdasarkan klaim ini, ya udah, berarti maka panjangnya P itu lebih dari sama dengan panjangnya N U0. Sorry, kardinalitas dari N U0, yaitu derajat dari U0, yang mana itu lebih besar sama dengan K. Gitu. Karena yang ditanyain adalah lintasan dengan panjang K gitu. Berarti kan sebenarnya dari sini kita punya N-nya pasti lebih besar sama dengan K gitu. Ya udah berarti tinjau P0 sama dengan U0, U1, UK itu adalah S dengan panjang K di G. Titik. Itulah ya, sketchnya gitu. Nulis formalnya ya kalian bisa. Yang A sketchnya kayak gini, yang B juga sama, pakai klaim yang sama juga. Nah, sekarang kita misalkan NU0 itu sebagai UN1, UN2, dan seterusnya sampai UN25 gitu ya. Karena kan kalau yang di B itu dia deltanya 25 gitu ya. Jadi eh neighborhood dari neighbor dari U0-nya tuh dari N1 sampai N25 gitu. Kita misalin aja kayak gini dengan N1-nya kurang dari N2, kurang dari N3, dan seterusnya sampai kurang dari N25. Sekarang kita tinjau C sama dengan U0, U1, U0, U1, U2, dan seterusnya sampai UN25. Terus karena UN25 itu bertetangga dengan U0, jadi dia bisa balik ke U0. Nah, ini kita bisa tulis adalah cycle. Jelas N25 lebih dari sama dengan 25. K, C, cycle dengan panjang lebih besar sama dengan 26. Gitu ya. Buat yang A sama B, ini tadi udah sempat dibahas di kelas sih, jadi harusnya udah aman. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyain lagi. Kita lanjut ke nomor 3. Kita speedrun aja, guys. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan, atau ada soal yang menarik, tapi jangan susah-susah, bisa ditanyain. Oh, ini langsung masuk ke Hamiltonian ya. Tapi sebelum ke Hamiltonian, aku mau review dulu buat yang Eulerian. Jadi kita review Euler. Sebenarnya Euler itu nggak susah-susah amat karena dia udah solve gitu kan. Eh, jadi G itu dikatakan Eulerian. Eulerian jika terdapat Eulerian Tor. VP set of vertices along path P kan? Iya, ha. Itu notasi tidak umum tapi ya, ya. Karena kan kita bisa pandang P itu sebagai ini kan. P itu sebagai subgraf dari G kan. Jadi kayak V dari H itu kan kayak banyak titik di subgrafnya. Anyway, ini ya. Dia Eulerian jika terdapat oh, Euler Tor. Ini soal di kelas tadi. Ya, yang B nulisnya gimana? Yang B nulisnya bisa kayak gini.
bisa kayak gini. Hah? Oh ya nanti ya, kita kelarin ini. Oke oke. Eulerian Tour. Apa itu Eulerian Tour? Eulerian Tour adalah tour yang melewati setiap sisi tepat sekali. Nah, yang bisa digarisbawahi di sini adalah tour gitu ya. Tour berarti dia harus close trail. Dia harus close trail. Nah, kenapa Eulerian itu gampang? Karena kita udah punya ini syaratnya. G itu Eulerian jika dan hanya jika tidak ada titik berderajat ganjil. Ya, lebih umumnya G memiliki Euler path, Euler trail jika dan hanya jika paling banyak ada dua titik berderajat ganjil. Kalau ini sebenarnya kalau mau buktiin dia Eulerian apa enggak, kalau ada gambarnya ya tinggal dilihat aja gambarnya. Tapi kalau misalnya grafnya bentuknya abstrak gitu, didefinisiin grafnya misal titiknya adalah bilangan bulat, terus dia bertangga kalau misalnya jaraknya bilangan prima misalnya. Nah, kalau kayak gitu ya berarti harus dilihat dulu gitu. Kayak beneran dilihat. Tapi kalau misalnya bentuknya gambar kayak gini, eh, kita bisa langsung lihat aja. Kayak misal ini, kita ngecek dia sebelum Hamiltonian apakah dia aliran apa enggak. Kita cek aja derajatnya. Ini derajat 3, 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 3. Ada banyak yang derajat 3 nih. Oke, berarti eh, derajat ganjilnya lebih dari 2. Berarti dia nggak Eulerian gitu. Buat Eulerian harusnya aman lah ya. Karena cuman itu doang yang perlu diperhatikan. Dan itu teoremanya bisa langsung dipakai harusnya. Nggak usah dibuktiin lagi. Terus kita lanjut. Ah, oh, kita lanjut ke soal nomor 3 ini. Terkait dengan Hamiltonian Cycle. Jadi, Hamiltonian Cycle tuh ada beberapa teoremanya gitu ya. Nah, di sini kita yang bakal sebenarnya kita punya insting dulu. Karena ini grafnya kecil, kalau misalnya ada cycle kan bisa dicari dengan gampang gitu ya harusnya. Semoga. Tapi kalau misalnya dia nggak Hamiltonian, nah kita bisa pakai beberapa teorema gitu. Nah, teorema yang dipakai di sini adalah kita punya teorema jika G Hamiltonian, maka untuk setiap S subset dari VG berlaku komponen banyak komponen dari G minus S itu harus kurang dari sama dengan kardinalitas dari S. Ya. Kayaknya aku harus sambil buka ini ya deh, takut kebalik-balik. Di sini kita bisa gunakan teorema ini buat ngebuktiin bahwasannya graf yang kita punya itu dia nggak Hamiltonian gitu. Nah, biar enak seperti kata Pak Saladin gitu ya, kita kasih nama aja ini U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Jadi ada 14 titik. Nah, kita bisa lihat, pilih yang A gitu ya. Pilih S-nya sama dengan U0, U1.
Salah, U0, U13 gitu. Ya, karena dari sini bisa kita lihat gitu, kalau misalnya kita hapus U0 sama U13 ya, kalau ini kita hapus, dia bakal terpisah gitu kan. Dia jadi ini satu, ini dua, ini tiga. Selesai sebenarnya di situ. Perhatikan bahwa komponen dari dia dikurangi S itu ada tiga komponen yang mana dia lebih besar dari S kita. Jadi dari sini G tidak Hamiltonian. Berarti G tidak memiliki siklus Hamilton. Gitu ya. Jadi ini cukup powerful gitu loh ya. Kalau misalnya aku ada salah nulis atau salah ngomong tolong dibenerin ya. Karena dia teoremanya banyak banget. Oke. Tapi harusnya masih benar sih. Oke. Lanjut buat yang B, ini kita bisa cari aja langsung gitu kan. Kalian yang tulis lah ya. Kalian bisa cari sendiri juga. Tapi yang kelihatan gampang, lihat nih. Kupu, kupu. Seret. Dia melewati setiap titik tepat sekali, berarti dia adalah Hamiltonian pair. Yay. Oh ya, terkait dengan Hamiltonian, ada beberapa ini ya, ada beberapa teorema. Ini kan syarat apa berarti? Syarat perlu gitu ya. Kalau dia Hamiltonian, maka dia memenuhi ini. Nah, gimana dengan syarat cukupnya? Kita punya teorema, sebenarnya ini nggak terlalu kuat. Jadi kalau kita punya G simple, ya derajatnya lebih dari tiga gitu ya. Kuadratnya lebih dari tiga, sorry. Banyak titiknya lebih dari tiga, dan kita punya deltanya itu lebih besar dari sama dengan banyak titiknya dibagi dua, maka G Hamiltonian. Sebenarnya syarat yang ini tuh agak males banget. Karena berarti dia cukup lengkap. Karena kalau derajat minimumnya tuh cukup besar ya, jelas lah ya dia lengkap. Dan kalau kita tahu kalau misalnya dia graf lengkap tuh eh, Hamiltonian. Jadi selama dia cukup lengkap, quote in quote, maka dia Hamiltonian. Nah di sini ini yang membawa ide ke closure gitu ya. Closure, kayaknya nggak bakal keluar sih. Semoga nggak keluar. Simply dia G itu Hamiltonian jika dan hanya jika closure G Hamiltonian. Tapi kayak ngecek si closure ya Hamiltonian itu juga lebih enak karena closure Hamiltonian itu dia lebih lengkap daripada si G. Hah, closure Hamiltonian, sorry. Closure dari G itu lebih lengkap daripada G gitu ya. In a sense of eh, derajat minimumnya. Ini pertanyaan kah? Iya, ngejelasin dia Hamiltonian path cukup nge-state bahwa dia melalui setiap titik. Iya cukup aja. I mean kayak jelas gitu loh. Kayak lu bisa bilang aja jelas dia melewati setiap titik tepat sekali gitu juga nggak apa-apa. Nggak perlu rigor-rigor lah. I mean, kalau jelas ya udah bilang jelas aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Iya ya teorema direct. Aku nggak ingat nama-nama teorema. Oh ini tuh yang lebih yang lebih apa? Yang lebih lemah dari ini. Lebih kuat atau lebih lemah ya? Itu kita juga punya teorema. Kalau misalnya
kita punya D, misalkan teoremnya banyak sih. Misalkan G simple dan U V di G, sehingga eh, derajat dari U tambah derajat dari V itu lebih besar sama dengan VG. Nah, closure-nya tadi kan ini ya. Closure-nya tuh maksudnya ini. Kalau misalnya dia lebih dari derajat V, maka kita tambahin garis gitu. Karena kita punya teorema kalau G simple dan ini, maka berlaku G Hamiltonian jika dan hanya jika G ditambah UV Hamiltonian. Yang nomor tiga. Jadi urutan idenya adalah pertama kita panel dari yang pertama gitu. Terus di buktinya itu kita bisa lihat, oh kita bisa mengeneralisir ke yang nomor tiga. Nah dari nomor tiga tuh kita bisa bikin, oh gimana kalau kita lengkapin aja grafnya. Jadi kita sebut sebagai closure. Itu idenya kalau misalnya eh, terkait dengan ide. Tapi ya kita mah langsung pakai aja lah teorema. Kenapa aku banyak typing ya? Anyway gitulah. Contoh lain misal di soal yang ini. Kita suruh nunjukin bahwasannya dia nggak Hamiltonian. Kita bisa coba gitu ya, cari kayak tadi, gitu. Cari titik yang kalau dibuang dia jadi komponennya lebih banyak gitu. Nah, tapi di sini kita bisa pakai hal yang lebih ini sih, lebih enak gitu kalau kalian melihat. Nah, bahwasanya ini tuh grafnya bipartit gitu. Kita bisa kasih warna, ini misal warna oranye, 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 oranye. Ini warna hijau, 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 hijau gitu. Ini nomor berapa ya? Nomor 4 gitu kalau nggak salah. Tahun 2 tahun yang lalu. Nah, kita bisa lihat nih, perhatikan bahwa G bipartit dengan partisinya kayak gitu ya. Eh, Kalian tulis sendiri lah ya, oranye dan hijau. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwasannya oranye itu ada 4, hijaunya ada 5 gitu. Jadi kardinalitas dari oranye itu nggak sama dengan kardinalitas dari hijau gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau dia Hamiltonian kan dia harus melewatin kayak oranye ke hijau, terus harus ke oranye lagi. Kalau ini harusnya oranye ya. Jika harus lebih tetap sama C. Oranye ke hijau, ke oranye lagi, ke hijau lagi, ke oranye lagi, ke hijau lagi, terus ke oranye lagi gitu kan. Jadi kalau mau berakhir di oranye, haruslah banyak oranye sama dengan banyak hijau. Jadi dari sini dapat disimpulkan G tidak Hamiltonian. Kalau misalnya mau pakai eh, kontradiksi juga bisa. Andaikan terdapat path Hamiltonian P sama dengan apalah U1, U2, U3 sampai eh salah bukan path Hamiltonian, ada cycle Hamiltonian C sama dengan U1, U2, U3 sampai dia ada U9 terus U1 lagi. Terus kalian bisa kayak argumen kayak kalau misalnya U1 ada di oren, dia harus ada di oren. Oh, U9 sama U1-nya ada di oren. Kontradiksi di sini gitu lah. Ada pertanyaan nggak buat yang contoh ini? Kalau di pembahasan yang di Sao tuh dia pakai konstruktif gitu. Andaikan ada terus kayak kontradiksinya dari konstruksinya nggak bakal mungkin. Tapi kalian juga bisa pakai fakta bahwa dia bipartit gitu. Lebih enak nyimulinnya. Ada pertanyaan?
Tanggapan, saran? Jadi Pak, hubungan apa maksudnya? Kalau, oke, kalau misal kita punya, bisa pakai teorema ini sih, bisa ditulis sebagai teorema. Jika G graf bipartit Hamiltonian, atau graf bipartit G, kita biar enak partisinya X, Y gitu, Y sama dengan X, Y, jadi partisinya X sama Y, maka ini, partisi, inilah, teoremanya gini. Jadi kalau kita punya graf bipartit dan Hamiltonian, maka besar partisinya harus sama. Jadi kontra positifnya, ini koma gitu ya. G Hamilton, misal, misal graf bipartit G, jika G Hamiltonian, maka X tidak X sama dengan Y. Jadi kontrapositifnya kalau misalnya kita punya graf bipartit G dengan partisi X-nya tidak sama dengan partisi Y, kardinalitasnya, maka dia nggak Hamiltonian gitu. Aman nggak sih? Oke, di sini ini ya. Oke, lanjut. Nomor berapa berarti? Ini udah, salah. Nomor 4. Misalkan M adalah suatu keadaan maksimum dari graf sederhana terhubung G dengan V-nya sama dengan 10. Tunjukkan jika M sama dengan 1, maka G graf bintang K19. Oke, kita sketch dulu aja. Apa sih yang dimauin dari soal gitu ya? Soal kita punya 10 titik, 3, 4, 5, 6. Padanan maksimumnya itu cuma ada satu. Isi. Yaudah, kita misalin aja padanan maksimumnya yang ini. Ini padanan maksimum. Nah, tapi kita punya fakta bahwasannya G itu harus terhubung gitu. Berarti yang lainnya harus terhubung sama si titik ini kan, kedua titik ini kan. Nah, gimana caranya? Nah, yang bisa kita lihat adalah gak boleh nih kita hubungin ini sama ini. Kalau misalnya kita hubungin kayak gitu, yang terjadi adalah kita jadi punya matching baru yang lebih besar gitu. Karena kalau kita pandang ini dan ini sebagai matching, dia jadi matching dengan besar dua kan, yang mana lebih besar dari maksimum matching kita. Jadi kontradiksi dengan hipotesa bahwasannya maksimal matchingnya cuman kardinalitasnya satu gitu. Jadi mau nggak mau si ini bakal kehubung nih sama dia salah satunya. Yang jadi masalah lagi adalah kita pengen dia K19 gitu kan. Oh iya, sebelumnya K19 itu apa? K19 itu adalah graf bipartit lengkap. Artinya apa? Artinya ada dua partisi, yang satu isinya satu, yang satu isinya 9, di mana setiap titik di partisi yang berbeda itu dihubungkan. Jadi basically kita mau kayak gitu. Nah, sekarang muncul masalah kalau misalnya kita dapat kayak gini. Ini kan beda ya, bentuknya nggak sama dengan kayak yang kita pengen. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, berarti ada masalah di sini nih. Ini sama ini jadi matching baru yang lebih besar gitu. Kontradiksi lagi dengan fakta bahwasannya maksimum matchingnya itu cuma satu. Gitu. Jadi mau nggak mau, nggak boleh ada yang di dua tempat yang berbeda. Jadi mau nggak mau harus terhubung ke satu titik.
Jadi haruslah bentuknya kayak gini. Salah. Kalau udah kayak gini, udah selesai. Kita nantinya bisa tunjukin bahwasanya memang benar dia K19 gitu. Jadi ide sketchnya adalah seperti itu. Jadi dari apa yang kita sketchin, kita jadi punya beberapa klaim gitu. Lanjutan nomor 4. Jadi kita bisa pakai klaim, klaim satu. Hmm, oh, kita misalin aja dulu. Misalkan G, graf terhubung sederhana, dengan VG-nya sama dengan 10, dan maksimal matching, langsung aku bilang aja M-nya sama dengan UV gitu. Sekarang klaim pertama, hmm, setiap sisi di G berinsidensi dengan U atau V. Jadi kita punya satu badan maksimal UV, terus kita bakal buktiin kalau misalnya sisi yang lain itu harus terhubung sama salah satu gitu. Buktinya kita buktiin pakai kontradiksi, mirip kayak yang tadi gitu ya. Andaikan terdapat E sama dengan XY gitu ya, di EG dengan XY-nya ya. Pokoknya X tidak sama dengan U, Y tidak sama dengan U, X tidak sama dengan V, Y tidak sama dengan V gitu. Jadi isinya berbeda. Sekarang tinjau M sama dengan E, UV gitu ya. Nah, ini adalah match gitu. Matching dari M0 gitu. Namun, kita lihat bahwasannya kardinalitas dari M0, 2 itu lebih dari kardinalitas dari M. Kontradiksi dengan M maksimum matching. Ntar aku izin dulu deh. Oke. Jadi terbukti gitu ya, klaim pertama kita, bahwasanya setiap sisi di G harus berinsidensi dengan U atau V gitu. Terus sekarang masalahnya lain lagi nih. Kalau misalnya ada yang kayak gini. Jadi sekarang kita misalkan aja, misalkan apa ya namanya? E dari U, jangan E dari U. Udah nggak apa-apa. E dari U itu H di EG, sehingga E bukan UV, dan gimana cara nulisnya? U-nya itu ada di E gitu. Atau E berinsidensi dengan U. Yang V juga sama, tapi ya ininya diganti dengan V gitu.
Nah, sekarang klaim kedua kita adalah, kita kasih angka aja, eh bahwasannya either dia kosong, salah, atau B-nya kosong. Ya, buktinya gimana? Buktinya ambil E1 sama dengan UX di EO. Ya. Oh, kita kita pakai kontradiksi. Andaikan E dari U tidak sama dengan nol dan E dari V tidak sama dengan nol gitu ya, isinya. Nah, tanpa mengurangi keumuman gitu, misal EU-nya lebih dari sama dengan EV. Terus sekarang kita ambil E1 sama dengan yang lebih kecil yang V, jadi Vx di EV gitu. Nah, aku mau tunjukin bahwasannya eh, kalau kayak gini nanti bakal ada matching yang lain gitu, yang lebih besar. Sekarang ambil atau pilih? Ntar aku di komen, kenapa ambil? Pilih. Pilih S1 kayak gitu. Terus, nah, karena hmm, kita punya EU tambah EV, itu haruslah lebih besar sama dengan 9 gitu ya. Eh, salah, lebih besar sama dengan 8. Karena ada 8 titik lain gitu kan. Maka eh, EU dikurangi dengan UX. Kalau misalnya ada, itu tidak kosong. Gitu ya. Jadi kita pilih E2-nya sama dengan UY di EU dengan X tidak sama dengan Y. Sekarang tinjau matching baru nih, kita dapat matching baru E1, E2. Ini adalah matching di karena kan dia titiknya beda semua gitu kan. Jadi dia membentuk matching di G. Tapi kita tahu bahwasannya kardinalitas dari M1 itu 2 lebih dari kardinalitas dari M. Kontradiksi kayak tadi. Jadi sekarang eh, salah satunya pasti 0, sisanya beda. Sekarang yang terakhir tinggal eh, tinggal apa ya? Finishing akhir gitu. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan yang 0 tadi ya FV sama dengan 0. Kenapa harus tanpa mengurangi keumuman lagi? Karena tadi tanpa mengurangi keumumannya di dalam buktinya gitu ya. Jadi di sini kita state lagi dia 0. Oke, sekarang tinjau partisi X-nya itu isinya V, salah, X-nya isinya U.
Y-nya isinya Y-nya isinya VG dikurangi U. Jadi kayak yang ini tadi. Kalau ini UV, kan tadi yang V harus kosong kan. Jadi yang sama V dihapus, terus dihubungin ke yang U. Tut, 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 tut. Jadi kita punya partisinya, yang ini U, U-nya tuh jadi X, sisanya jadi Y gitu. Karena itu yang kita mau tunjukin kan. Bahwasanya dia tuh sama dengan K19. Oke, berarti apa? Kita tinggal tunjukin bahwasanya dia eh, membentuk bipartit dan lengkap gitu ya. Nah, jelas untuk setiap V1, V2 di Y dengan V1 tidak sama dengan V2, maka V1, V2 itu nggak ada di EG. Kenapa? Berdasarkan klaim satu dan klaim 2. Jadi klaim satu dan klaim 2 itu kita pakai buat buktiin bahwasanya emang benar dia itu bipartit dan lengkap gitu. Jadi karena ini maka dia membentuk partisi gitu. Maka XY membentuk partisi bipartit. Partisinya maksudnya partisi di bipartit gitu ya, bukan partisi di himpunan biasa. Lalu apalagi yang harus ditunjukin? Yang harus ditunjukin adalah kelengkapannya gitu. Jadi sekarang kita juga bisa bilang jelas gitu ya. Jelas untuk setiap VDY, UV itu ada di E dari G. Kalau dari mana? Berdasarkan lagi-lagi. Oh, aku harusnya tadi ada klaim satu lagi bahwasannya. Ah ya bener, Ding. Oke, sebelum ini, sebelum ke sini, aku harus kasih keterangan dulu bahwasannya berdasarkan klaim satu kita bisa bilang bahwasannya semua titik itu bertetangga dengan salah satu dari U dan V gitu ya. Dari sini karena G terhubung, maka haruslah UX haruslah terdapat UX path dan UY path. Salah, VX path. Jadi harus ada yang menghubungkan dari U ke X sama V ke X untuk setiap X di VG. Berdasarkan klaim satu, haruslah UX ada di H-nya G atau VX ada di H-nya G. Gitu ya. Kenapa? Ya karena eh, setiap sisi di G itu harus berinsidensi dengan U dan V gitu ya. Dan dia harus terhubung. Oke, maaf aku kelewatan bagian itu tadi. Oke, jadi dari sini jelas setiap V dia itu berhubungan dengan U gitu. Jangan untuk setiap V yang sorry. Untuk setiap X lagi aja. Nah, maka sekarang G kayak maka G bipartit lengkap.
Lebih lanjut, karena kardinalitas dari X itu satu dan kardinalitas dari Y itu sama dengan 9, maka G-nya adalah K19 gitu. Bipartit lengkap dengan X-nya satu, Y-nya 9. Oke, ini mungkin yang agak paling heavy buat malam ini. Ada pertanyaan nggak buat yang ini? Jadi idenya seperti itu, sketchnya seperti ini gitu. Jadi ngelihat apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dipengenin sama soal, terus gimana cara eksekusinya. Oke, aman ada pertanyaan nggak? Ini asumsinya, iya, jadi di carry sama ini, sama tunjukkan bahwa jika M sama dengan satu. Jadi dari sini kayak kayak literally semua klaimnya, buktinya gara-gara apa maksimal matchingnya satu. Kayak kalau misalnya salah itu nanti kontradiksinya kita jadi punya perfect matching yang salah, kita jadi punya matching yang lebih besar. Aman nggak? Oke, sama-sama. Lanjut deh ke soal terakhir. Berikan satu contoh graf reguler derajat 3 yang tidak muat perfect matching. Jelaskan mengapa graf itu tidak muat perfect matching. Buat perfect matching, oke, kita punya beberapa teorema gitu ya di perfect matching. Teorema pertama, aduh, teorema pertama, aku lupa dia satu arah atau dua arah. Satu arah ya. Ya, dua arah, satu arah. Dua arah. Eh, G memiliki perfect matching jika dan hanya jika untuk setiap S subset dari VG berlaku oddness dari G minus S itu kurang dari sama dengan S gitu ya. Ini apa? Ini adalah hmm, apa namanya? Banyak komponen ganjil dari G minus S. Nah, jadi teorema ini yang bakal kita pakai buat nunjukin graph-nya tuh nggak punya perfect matching gitu. Gimana caranya? Oh, karena ini kasih contoh berarti ya harus eksplorasi lah. Eh, idenya adalah ya udah kita bikin graf yang kalau kita hapus sesuatu eh, dia jadi membuat komponen-komponen yang cukup banyak gitu. Dan kita berharap komponen-komponennya itu komponen-komponen ganjil gitu. Dan di sini kita bisa langsung aja sih eksekusi aja. Oh ya, jangan lupa dia graf reguler derajat 3 ya. Ini contoh langsung aja. Ini kemarin juga sempat dikasih sama Burino di kelasnya Burino. Ini contoh paling umum gitu. Misalkan ini U gitu ya. Tinjau G, graf G dengan
atau sebagai berikut. Oke. Berarti kan bahwa kalau kita hapus U-nya gitu ya, kalau yang ini kita hapus, kan sisanya bakal jadi ini, sama ini gitu ya. Jadi kita punya tiga komponen dan bisa kita lihat gitu, ketiganya itu eh, titiknya tuh ganjil. Jadi kita bisa lihat bahwasannya, oh dari, pilih dulu aja deh, pilih S sama dengan U. U-nya yang ada di gambar. Berarti kan bahwa oddness dari G kurangi S itu sama dengan 3, yang mana dia lebih besar daripada S gitu. Satu. Jadi G tidak memiliki perfect matching. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Apakah aman? Kalau aman kita yang terakhir nih. Eh, unless kalian ada pertanyaan lagi, yang terakhir yang soalnya Jaki. Jadi kalau kita punya forest, buktikan setiap komponen dari forest ada tree. Yang ama gampang ya, by definition of tree sama dan definition of forest. Oh, sama fakta bahwa, atau lebih ke teorema sih, jika G asiklik dan H itu G, apa, subgraf dari G, maka H asiklik. Gitu sih. Dari sini aja sih. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian ada pakai fakta atau apa, jangan lupa di state gitu ya faktanya. Kenapa gitu. Jangan langsung, oh kayak gini. Tapi kayak di state, jangan lupa di state faktanya. Kalau nggak, takutnya di minus gitu. Karena dikira asumsi liar. Oke, lanjut ke yang B. Yang B sama juga. Misalkan G1, G2, G3, sampai Gn adalah komponen dari ring G. Nah, berdasarkan bagian A, gitu ya, kita punya GI itu adalah pohon ya untuk setiap I di 1 sampai N gitu misalnya. Nah, akibatnya misalkan V dari GI itu sama dengan VI, jangan V deh, apa ya? NI dan gini aja deh, PI untuk setiap, ya untuk setiap bla 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 bla. Ya, bisa gitu nulisnya. Lanjutin. Oh, boleh, boleh, boleh. Mau mau soal maksudnya. Apa nih? Jangan yang susah-susah, guys. H dari G. Cut H itu yang H doang atau yang banyak? Lupa. Barangnya H. Oke, thank you. Cut H itu yang barangnya H cut itu yang himpunan. Oke.
Yes, no cut edge. Oke, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai teorema. Hah? That's not cut edge. Hmm, ini sketch aja ya, sketch. Takut banget tiba-tiba dikasih soal. Sketchnya adalah tunjukkan bahwa G itu gabungan cycle. Gitu. Ya udah, berarti artinya setiap sisi adalah bagian dari cycle. Artinya apa? Kalau dia bagian dari cycle, berarti setiap sisi bukan cut edge. Gitu sih, harusnya. Mm-mm. Terus yang B, bentar, mungkin kita bisa cari. Ah, iya benar. Propertinya cut edge, bentar, ya kan? Jadi cut edge tuh kalau dia nggak di cycle. Oh, oke, 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 oke. Oke, itu doang. Itu doang ya. Buat yang bagian B, oke kita sketch dulu lagi deh. Misalkan dia bipartit, terus kakaknya lebih dari sama dengan dua reguler. Gabungan cycle tuh gimana? Maksudnya, hmm, dia ini aja sih, yang bawah ini aja sih. Setiap sisinya tuh bagian dari cycle gitu. Jadi kayak G-nya itu pasti bentuknya bakal kayak gini. Kalau misalnya ada itu juga boleh. Terus bisa juga misah gitu. Bisa juga gabung lagi. Bisa juga gabung lagi gitu. Eh, buktinya kayaknya gimana ya? Nggak kepikiran. Nggak kelihatan. Yang di chat ada yang tahu nggak? Riso kah? Atau siapa kah? Ada ide nggak? Yang mana tuh, Lutfan? Dia pasti punya perfect matching. Iya. Eh, oke, mungkin mungkin work gitu. Mungkin ya. Mungkin pakai yang kemarin di Discom gitu. Diskusi kelompok. Nanti kita punya matching kayak gini. Kita punya let's say matching kayak gini. Terus apa yang kita pengen? Oh,
Iya, out komponennya anu. Oke. Storage. Jujur gue gak kepikiran. eh Bentar. Kalau misalnya kita pengen perfect match, kita pengen, misalnya kita pengen ada cut edge, itu artinya apa sih? Artinya, aduh, andaikan dia cut edge, andaikan dia cut edge, berarti kita bisa tinjau, eh ini sketch dulu. Maaf ya guys, tinjau komponen yang dihubungin sama dia. Iya, dia satu faktore, iya. Ya tahu jujur. Apakah ada hubungannya? Oh, oh, oh. Oke. Wait. Dia masih dia ungu. Dia masih dia ungu. Dia masih dia ungu. Dia masih dia ungu. Terus ini yang hijau. Hijau. Oke. Wow, Sydney. Sydney sampai live picture. Oke. Aku nggak tahu sih ini work atau enggak ya. Oke. Andaikan ke regular bipartit itu pasti ada cycle-nya nggak? Bentar ya. Andaikan E sama dengan UV adalah cottage. Gitu. Nah, sekarang ya aku turunin dulu aja. Misalkan G sama dengan X, Y bipartit dengan komponen G1, G2, sampai GN gitu kan. Teorema yang ada cut edge-nya itu cuma satu. Bentar. Seingat aku teorema cut edge itu cuma dia cut edge jika dan hanya jika eh E ada di cycle. Iya benar. Terus adanya kayak dia tree gitu. Tree itu jika dan hanya jika setiap sisinya cut edge. Tapi kan di sini kan setiap sisinya bukan cut edge kan. Oke, at least yang ada di pikiran aku ya, nggak tahu work nggak. Jadi andaikan E sama dengan UV cut edge gitu. Berarti kan eh kita tinjau aja di GN. Misalkan E itu anggota dari E dari GK misalnya. Jadi kita tinjaunya di komponen GN itu. Nah, kan kita tinjaunya di komponen GN ya. Berarti kita punya XK, YK gitu kan. Perhatikan bahwa hmm,
XK dan YK itu hmm, perhatikan bahwa bahwa GK itu juga bipartit. Misalkan GK sama dengan XKYK gitu. Terus ini misal tadi E-nya, terus dia nyambung-nyambung mulu gitu kan. Kayak kita pakai K regulernya deh. Oke. Dia juga tetap K reguler bipartit. Ya, itu buat tiga reguler dong. Nah, kita punya, oke, oke, kayaknya gini. Nggak tahu work nggak. Karena, eh, salah. Karena GK bipartit. Jangan K lagi deh ya berarti. Apa guys? EI gitu. GIXI. Bipartit, K reguler, maka haruslah eh, XK sama dengan YK gitu. Lebih lanjut, oke aku mau cari kontradiksi deh. Karena E cut edge, misalkan GI kurangi E itu sama dengan apa? H1,H2. Apa kontradiksinya? Ah, bentar. Dia tetap bipartit. Jumlah derajatnya ya? Enggak juga. Apa guys? Jumlah derajatnya? Oh, iya, 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 iya benar. Oke, 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 oke. Perhatikan bahwa, nice. Ini nggak formal sih. Ntar kalian H1 H2 itu juga bipartit gitu kan. Nah, terus H1 sama H2 itu almost ke regular gitu. Kan selain U sama V, itu dia tiga regular kan. Berarti kan bahwa, ya nggak sih? Ah, ya nggak sih? Nggak tahu. Aku gantung di sini aja deh. Maaf ya. Kita mau buktiin tidak ada cut edge dari ini. Ini Timo. Daripada aku membuang-buang waktu, aku 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 potong di sini deh. Ntar aku coba. Kalau nemu aku kasih. Kalau enggak, kita cari lagi nanti. Ada pertanyaan lain nggak yang lebih gampang?
Kalau enggak, yaudah kita cukupin aja. Maaf ya, Jaki. Gak kepikiran, udah malam. Aman nggak? Daripada kita buang-buang waktu. Nanti tanya Lord LLM. Amin. Aman, aman. Oke, deh kayak sudah mau jam 9. Jadi, aku cukupkan saja kalau gitu. Aman? Nggak ada pertanyaan? Yaudah. Kalau aman, aku kembalikan ke Timo. Thank you semuanya. Oke, ya udah kalau gitu. GWS saja soal-soal. Em, ya udah kalau gitu karena udah malam juga ya ini jam 8 mau 9. Kalau gitu thank you Dufa udah ngetorin yang susah ini. Mungkin kita sebelum menentukan kita menentukan dengan doa juga. Jadi kita doa supaya UTS-nya lancar. Doa dimulai. Oke, doa diselesaikan. Eh, ini aja gitu. Nanti bisa dibantu. Terus katanya pengen minta gitu lah nanti dikasih lah. Jadi segitu aja ya guys. Boleh leave ya. Dadah. Thank you. Bye-bye. Cara stop recording gimana? Nah.